Shalom, shalom, Shalom. puji Tuhan. Selamat sore, Amang Inang, Abang Kakak semuanya. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita boleh sama-sama menikmati kembali ibadah variatif HKBP Mampang. Dan minggu ini merupakan minggu yang spesial dengan tema Season of Creation, di mana Tuhan sudah menciptakan, manusia sudah menikmati, namun manusia perlu dipulihkan. Nah, untuk itu kita mau puji Tuhan, puji Allah kita yang terus memelihara hidup kita dan seluruh ciptaan dan semesta. Untuk itu kita mau angkat pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Bukan sekolah minggu aja yang nyanyi ini, kita juga dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nama Tuhan dipuji. Katakan dari hati kita, dari terbit matahari sampai pada masuknya.
dalam hadirat-Nya. Biar Tuhan boleh berkenan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita boleh persiapkan hati kita mulai dengan saat teduh. Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam perayaan masa penciptaan tahun 2023 dengan tema Biarlah Keadilan dan Kedamaian Mengalir. Kita merayakan masa penciptaan ini bersama-sama dengan saudara-saudari kita umat Kristen di segala penjuru dunia. Kita memasuki peribadahan ini dengan bernyanyi Masuk Gerbangnya Bersyukur. Kita mau katakan sebab Tuhan baik, karena anugerahnya kekal untuk kita selama-lamanya. Kita jaga anugerah yang sudah Tuhan berikan. Kita mau katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hati.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan tuntutan-Mu kepada kami umat-Mu, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Karuniakanlah kami hikmat dan kasih Kristus, supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab yang Kau amanatkan kepada kami sebagai pengurus yang baik dari bumi ciptaan-Mu. Penuhilah selalu hati kami dengan kebajikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian-Mu, supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak-Mu di bumi ini. Amin. Dipersilakan duduk. Tuhan rindu untuk kita mampu mensyukuri hidup ini. Dia juga rindu kita mampu mensyukuri nikmat anugerah alam semesta yang Ia boleh ciptakan. Allah kita teramat heran. Untuk itu kita mau angkat pujian. Kami mau bersyukur Tuhan untuk dunia ini. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riungku dengan ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang
Saudara-saudara terkasih, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 5, khususnya tentang lingkungan hidup. Kita percaya dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau di rimba belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah dan gas pembuangan dari pabrik-pabrik yang mengandung racun, yang merusak sumber air minum dan pernafasan manusia. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan hukum-hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bersyukur kita masih bisa mendengarkan hukum-hukum Tuhan, artinya kita terus diingatkan untuk lebih baik dari hari ke hari. Dan Tuhan masih beri kita kesempatan, berarti kita harus terus bisa bersyukur. Ada satu hal yang kita yakini, mungkin kita sering jatuh, sering lemah, Tuhanlah yang satu-satunya menjadi penolong kita. Untuk itu kita mau katakan sama Tuhan, saat ku berjalan Tuhan, kasih-Mu terangi langkahku. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan Kau lebih sama. Kau lebih tahu yang terbaik
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa, dan berdoa memohon pengampunannya. Ya Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan firman-Mu. Semua ciptaanmu sungguh baik adanya. Engkau sangat mengasihi segala perbuatan tanganmu dan tidak pernah meninggalkannya. Engkau menciptakan kami manusia seturut gambarmu dan menugaskan kami menjadi pengurus bumi ciptaanmu. Ampunilah dosa ekologis kami ya Bapa. Ya Bapa pengasih, kami mengaku sering abai dan memandang rendah keberadaan ciptaan-Mu yang lain. Kami hanya memikirkan kepentingan manusia saja, sebab itu kami mengeksploitasi bumi dan merusaknya. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami ya Bapa. Ya Allah, kami mengaku oleh kejahatan kami, sungai dan danau dipenuhi sampah, hutan-hutan menghilang, mata air mengering, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, dan gilirannya bumi semakin panas. Ya Bapa, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan bagi semua ciptaan. Berikanlah damai sejahtera bagi segenap yang Kau ciptakan. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami ya Bapa. Kami mengaku bencana-bencana ekologis semakin sering terjadi di sekitar kami. Kekeringan dan menyusutnya mata air, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang panas, banjir bandang, kenaikan permukaan air laut, merosotnya permukaan tanah kota-kota yang kami diami. Kami mengaku semua karena kesombongan, kerakusan, dan ketidakpedulian kami manusia. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami ya Bapa. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi semua ciptaan. Pulihkanlah kehidupan di bumi, baharuilah kembali hati kami. Buatlah semua yang Kau ciptakan kembali menjadi sungguh baik. Penuhilah seluruh bumi dengan kasih Kristus. Ya Bapa, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan bagi semua ciptaan. Berikanlah damai sejahtera bagi segenap yang Kau cipta. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami ya Bapa. Saudara-saudara, dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Mungkin kita menjadi bagian dari kerusakan alam. Padahal Tuhan sudah berikan itu awalnya indah semuanya. Namun kalau masih ada bencana ataupun banjir atau apapun yang menimpa justru bukan kita. Kita bagian di dalamnya. Namun Tuhan sudah mengampuni kita dan kita punya Allah yang terus mengampuni dan sudah memberikan anaknya yang tunggal. Kita mau katakan, nyatakan sama Tuhan, kasih Allahku sungguh tak terbukti. Kasih Allahku sungguh tak terbukti Ketika Ia serahkan ketika
Saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca secara responsoria firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21 hingga 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersyukur untuk epistel firman yang boleh kita dengarkan, dan diminta kita untuk bisa hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari imani firman ini. Kita mau katakan, ku tak membawa apapun juga Tuhan saat aku datang ke dunia. Dan nanti kita akan tinggalkan semuanya. Untuk itu kita perlu bersiap. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari persilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 16 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah dengan topik Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. 2. Partangyangan Weg. Pada hari Selasa 26 September 2023 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WEG di WEG 1 di tuan rumah keluarga H. Tampu Bolon Borusi Hotang bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WEG 1. 3. Penelaan Alkitab atau PHD Rabu 27 September 2023 pukul 10 WIB PHD Lansia. Sabtu 30 September 2023 pukul 19 WIB PHD AMA. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna. 4. Mutasi tugas pendeta resort. Pada hari ini Minggu 24 September 2023 pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai telah dilaksanakan acara ibadah Pakocakon atau pelantikan pendeta Sang Hormat Banjar Nahor STH MM di Gereja HKBP Menteng Lama Halimun. 5. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Prapatan. Pada hari ini Minggu 24 September 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Prapatan sedang dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 6. Parheheon Naposo Bulung. Pada hari Minggu 1 Oktober 2023 di kebaktian pukul 9.30 WIB bahasa Batak adalah pesta puncak Parheheon Naposo Bulung dengan tema Tuhan Maha Penyayang dan Penuh Belas Kasih. Yakobus 5 ayat 11. 7. Perayaan Kebangkitan Kaum Bapa. Pada hari Minggu 15 Oktober 2023 akan diadakan perayaan kebaktian kaum bapa, kebangkitan kaum bapa dengan tema banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Matius 22 ayat 1 sampai 14. 8. Malam dana dan hiburan. Dalam rangka pesta Gotilon dan HUT 40 tahun, panitia akan mengadakan malam dana dan hiburan pada hari Kamis 28 September 2023 bertempat di Gereja HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada jemaat
untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket malam hiburan. Adapun harganya seperti tertera di berikut ini. 9. Pelatihan guru paduan suara gereja. Pada hari Selasa sampai Kamis 26 sampai 28 Oktober 2023, Lembaga Pengembangan Pespa Rawi Daerah atau LPPD DKI Jakarta akan mengadakan pelatihan guru paduan suara biaya gratis bertempat di Wisma Abdi Cisarua Bogor dengan narasumber Sarah Karista dan dosen Universitas Pelita Harapan. Pendaftaran dibuka dari tanggal 24 sampai 30 September 2023. Bagi jemaat yang berminat dan untuk persyaratan atau informasi lebih lengkap dapat menghubungi Situa John MP Simamora. 10. Jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam jemaat yang sakit firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. 12. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Bersyukur karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang terus memberikan berkat-berkat berkelimpahan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dari diri kita kalau bukan Tuhan yang menghendaki. Mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan sambil persiapan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau katakan sama Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita pada saat ini. Mari kita buka Alkitab dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Shalom saudaraku. Kurang semangat, shalom. Ya, mesti semangat lah. Saudara-saudara, hari ini kita masuk ke dalam satu persekutuan minggu khusus yang disebut dengan Minggu Ekologi, Hari Lingkungan Hidup, yang juga menjadi sebuah aliran kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum ke sana, saya mau kita memahami kehidupan kita ini dulu dari perspektif salib. Jadi ketika memahami hidup dari sudut pandang salib Kristus adalah memahami bahwa di balik kematian Kristus ada kebangkitan hidup. Mesti seperti itu. Jadi saudara-saudara yang percaya salib semestinya berhentilah untuk hidup dalam Kristus yang mati, bukan. Tetapi justru memahami hidup dalam sudut pandang salib adalah bahwa di balik kematian Kristus ada kebangkitan dan pada akhirnya hidup yang kekal. Mesti seperti itu saudara. Maka jika saudara menghidupi salib, semestinya hidupmu adalah berkata bahwa di balik penderitaan akan ada sukacita menghampiri hidup saudara. Bahwa di balik hujan akan selalu ada pelangi kasih Tuhan. Bahkan di balik hukuman Tuhan ada pemulihan yang tetap dan kekal bagi kita. Mesti seperti itu memahami hidup. Sehingga saudara-saudara yang percaya salib Kristus semestinya meyakini ada atau tidak ada penderitaan dalam hidup saudara. Semestinya Anda memahami bahwa kegerakan-kegerakan ilahi itu mengubahkan kehidupan yang buruk menjadi sesuatu yang luar biasa baik. Itu satu hal yang mesti Anda pahami ketika Anda percaya tentang salib Kristus. Bahkan di balik hukuman Tuhan ada pemulihan Tuhan yang tetap. Sehingga orang yang percaya semestinya harus membangun relasi yang penuh rasa dengan Tuhan. Saudara mungkin punya relasi dengan Tuhan, oke, Anda berdoa, tapi punya rasa atau tidak, saya nggak tahu. Maka jika saudara-saudara ingin membangun rasa, hubungan yang penuh rasa dengan Tuhan, paling tidak bangunlah dengan dua hal. Apa yang disebut Rudolf Otto sebagai tremendum et fascinosum. Anda bicara punya hubungan dengan Tuhan dengan dua dimensi. Yang pertama dimensi gentar, tremendum. Yang kedua dimensi gemar, fascinosum, fascina. Pada saat yang sama kita takut kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama saya bersuka cita karena Tuhan. Mesti seperti itu. Jika saudara tidak lagi takut dengan Tuhan, saya pastikan hidupmu pasti suka-suka. Jika saudara masih
tidak ada rasa takut dengan Tuhan, saya pastikan hidupmu akan penuh dengan pelecehan. Hidupmu akan penuh dengan kesombongan. Dan saya pastikan jika hidup dalam rasa takut kepada Tuhan, maka ada ketaatan di dalamnya. Jadi saudara merasa bahwa Tuhan itu tidak perlu lagi ditakuti, saudara akan sepele dengan hidup saudara, pasti itu. Jadi itu kenapa saya mulai khawatir dengan orang-orang hari ini ketika tidak ada lagi rasa takut dengan Tuhan, sehingga apa yang dia punya pun menjadi kesombongan dirinya. Bahkan kita lihat punya Tuhan pun dia habisi, dihancurkan. Kita lihat semesta ini. Saya nggak tahu teman-teman, saya menderita sekali selama berbulan-bulan karena polusi ini. Karena polusi ini, kami sekeluarga kena, semua kena dan seterusnya. Terkadang dalam kejengkelan saya mau mengajak teman-teman untuk mensomasi pemerintah saya. Kenapa? Karena ternyata hari ini saya pun menghirup kebebasan bernafas tidak bisa. Bayangkan, ketika dunia ini yang punya Tuhan menjadi milik orang-orang yang merasa ini akan menjadi sumber kekayaannya. Lihat apa yang terjadi. Gak penting saudara, para petambang-petambang itu, para industri-industri itu, lihat apa yang terjadi. Tidak peduli mereka dengan nafas saudara. Gak peduli. Apa? Kenapa? Yang penting kantongnya berisi, biar Anda mati, gak ada masalah. Kenapa? Karena ternyata derajat ciptaan Tuhan bagi orang-orang yang serakah tidak ada. Maka derajat kemanusiaanku dengan derajat semesta ini sama harganya di mata Tuhan semestinya. Bagi orang-orang yang takut dengan Tuhan, tolonglah jangan habisi eksploitasi karya Tuhan itu dalam diri saudara, termasuk dirimu sendiri. Jangan hancurkan dirimu. Jangan lecehkan dirimu. Jangan lecehkan harga diri yang Kristus bangun dalam diri saudara dengan narkoba, dengan kebencian, dengan dendam, dengan hal-hal yang merusak kehidupan saudara, dengan pelecehan. Jangan. Kenapa? Derajat dari Anda sebagai karya Allah itu sungguh mulia. Dan itu sungguh-sungguh mesti kita respon dengan rasa takut kepada Tuhan. Kalau kau percaya istrimu dari Tuhan, kamu akan hormati itu sebagai karya Tuhan. Ini kau lecehkan. Kamu gampari, gitu? Suami juga begitu, digampari istrinya. Percaya nggak kalau suamimu itu pemberian Tuhan? Kan begitu. Giliran ada uang, abang sayang, tak ada uang, abang melayang, kan begitu. Sehingga harga setoran lah harga suamimu itu, seharga setoran lah harga istrimu itu. Tidak seperti itu. Justru kenapa banyak sekarang orang mempertontonkan kehidupan yang sungguh-sungguh mengecewakan bagi harmonisasi karya Allah yang luar biasa ini. Kenapa? Karena dia tidak merasa lagi apa yang dia peroleh itu dari Tuhan. Kan seperti itu. Lihatlah kehidupan itu. Dunia diciptakan indah, yang direspons adalah dosa, dosa dan dosa. Maka apa yang terjadi? Tuhan marah, air bah, hancurkan, selesai. Kenapa? Karena semestinya penciptaan ini adalah untuk harmonisasi hidup. Maka saudara-saudara, masihkah Anda takut dengan Tuhan? Jika Anda masih takut dengan Tuhan, saya pastikan hidupmu pasti akan penuh dengan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, rasa yang kedua adalah faskinosum. Rasa yang kedua adalah rasa senang. Bahwa dalam rasa takutku kepada Tuhan itulah, disitulah saya menemukan sukacita besar yang sungguh-sungguh menyenangkan hatiku. Jangan kira engkau akan menemukan kebaikan Tuhan, kegembiraan dari Tuhan jika engkau tidak menyadari bahwa Tuhan itu adalah eksistensi yang sungguh mengasihi tapi sekaligus juga menghukum. Itu mesti seperti itu kita memahaminya. Saudara, rasa gentar akan dahsyatnya penghukuman Tuhan dan sekaligus rasa gemar akan datangnya kasih Tuhan menjadi inti dari itu semua. Berita Nuh menjadi bukti akan hal itu. Air bah memporak-porandakan kehidupan karena dosa, namun Tuhan tetap memulihkan kehidupan itu. Nuh, keluarga, siapa lagi? Bahkan hewan-hewan, ya toh? Hewan-hewan. Tapi ada ternyata hewan yang tidak ikut di bawah kebahtera. Apa itu? Yang bisa jawab masuk surga langsung. Benar. Ikan. Kenapa? Gak penting ikan di bawah, yang datang air kok, kan gitu. Gitu. Itu nggak lucu sebenarnya, tapi kadang ternyata ada ya hewan ya. Dan katanya katak nggak dibawa, makanya dia manggil Noah gitu. Itu. Dia protes, aku kok nggak dibawa, jadilah dia menjadi ya dua alam amfibi dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nuh membangun hidup dengan rasa gentar dan gemar setelah dia keluar. Sebenarnya hidup Nuh ini nggak asik-asik banget loh. Bayangkan,
Disuruh bangun bahtera di atas gunung. Orang gila tuh. Bayangkan tuh, disuruh Tuhan membangun bahtera di atas gunung. Di mana-mana bahtera itu di laut. Tapi dia lihat rasa takut akan Tuhan membuat dia taat. Kemudian di dalam apa yang terjadi? 120 hari di dalam gak ngelihat dunia luar. Kan begitu ya? Kita lockdown 1 hari saja sudah ngelunjak kita. Jadi anak-anak remaja ini mana mau di rumah 1 hari pun ini. Pasti nih lompat dari jendela ini kalaupun dikunci pintu. Dia merasa dunianya itu dunia luar toh. Tapi 120 hari mereka mesti di dalam. Apa yang terjadi? Ditahankan. Karena bagi dia itu adalah perintah Tuhan. Tapi seterusnya apa yang terjadi ketika surut? Mereka keluar semuanya, bahkan makhluk-makhluk itu pun keluar. Apa yang dilakukan oleh seorang Nuh? Persembahkan korban syukur kepada Tuhan. Persembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kenapa? Ada sukacita besar di situ bahwa di balik penghukuman ternyata ada pemulihan. Saya mau kalian menyadari ketika Anda susah itu hukuman Tuhan. Saya mau ketika Anda sakit Anda merasa bahwa itu teguran Tuhan. Saya mau ketika hidupmu susah hari ini katakan Tuhan sedang menegur saya. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi jangan berhenti di situ. Ketika kau menyadari bahwa ketidakenakan dalam hidupmu adalah teguran Tuhan, segeralah masuk ke dalam rangkulan pelukan kasih setia Tuhan. Kau pasti dipulihkan. Pasti. Ini sebuah kepastian. Maka jika hidupmu hari ini tidak ada bagus-bagusnya, berarti hari ini kau sedang tidak masuk dalam rangkulan pemulihan Tuhan. Semua orang bisa menderita. Kalau bahasa Batak setahun nabuku ngabiru nama nguluan. Artinya Anda punya rasa sakit, saya punya rasa sakit, saya punya penderitaan. Orang kaya kan mikir, aduh anakku ini gimana ya? Aduh uangnya nggak cukup-cukup nih. Hari ini 1 miliar, besok 1 miliar lagi. Itu orang kaya tuh. Tapi ya, orang miskin juga mikir, aduh gimana anakku ini ya, hari ini 10.000, besok 20.000, sama-sama bingung dia mikirnya. Kan begitu. Artinya bahwa ternyata semua orang akan punya persoalan berat dalam hidupnya, bahkan teguran. Mau sakit kek, oke? Mau penderitaan kek, mau problematika hidup kek, ketika kau berkata itu adalah teguran Tuhan, bagi saya itu bagus. Itu bagus. Saudara masih percaya teguran Tuhan? Atau semua menjadi omong kosong? Jika Anda percaya bahwa ada hal yang membuat Anda ditegur oleh Tuhan, disitulah saya menyadari bahwa ternyata saya perlu meyakinkan diri saya akan siapa diri saya, siapa Tuhan. Mungkin seperti itu yang perlu kita lihat. Tetapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Masuklah dalam pemulihan Tuhan. Saudaraku, kenapa saya susah bersyukur? Saya selalu bilang, bukan kebahagiaan yang membuat Anda bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang membuat Anda bahagia. Percayalah. Sekali lagi, bukan kebahagiaan yang bisa membuat Anda bersyukur. Oh tidak, itu nggak mungkin. Karena manusia ini kan nggak ada bahagia-bahagianya kan? Nggak ada lah. Ketika dia masih susah, dia bilang sama suaminya, Pak, besok kita makan apa Pak? Nggak ada beras. Naik pangkat dikit Pak, besok kita makan di mana? Gitu kan? Di restoran. Udah berkuasa dia, Pak, besok siapa kita makan Pak? Katanya. Itu manusia, sampai dia nggak ada habis-habisnya, ya kan? Iya. Apa yang kau miliki hari ini ternyata tidak bisa membuat kamu bahagia. Iya toh? Iya. Sudah berjuang dia dapatkan perempuan itu, perjuangan ya, hujan badai ditembus ya kan? Calon mertuanya pun ditembusnya gitu. Tapi udah dapat, apa yang terjadi? Biasa-biasa aja tuh. Biasa-biasa aja tuh. Saudara, kenapa? Karena ternyata hanya rasa syukur yang membuat bahagia. Meskipun dalam keluar dari bahtera yang tertutup, hari itu dia bersyukur kepada Tuhan, korban bakaran terjadi, kebahagiaan menghampiri. Mulailah itu ya, syukuri dengan apa yang Anda punya, maka kamu akan bahagia. Syukurilah. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau ya tuh. Ya. Tetangga punya tas, pengen punya tas, ya kan ya? Penghasilan tetangganya yang naik, dia tensinya yang naik. Janganlah, jangan. Artinya bahwa ternyata ada hal yang mesti saya syukuri, bahwa ketika semestinya saya mati, tapi Tuhan memberi saya hidup, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pasti akan bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puncak dari pemulihan itu adalah Yesus Kristus. Jatah kita ini adalah kematian kekal. Di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan kekal. Ini kebalikannya. Jadi orang-orang yang di dalam Kristus jangan lagi lah terpuruk hidupnya. Maka jika demikian adanya, bangkitlah dari keterpurukan. Tuhan memulihkan.
Ketika engkau merasa Tuhan menghukummu, maka segeralah menelusup masuk dalam pemulihan Tuhan. Tuhan itu anti stigma. Tahu stigma, teman-teman? Stigma itu sebuah tempelan buruk dalam kehidupan kita yang akan menempel selamanya sampai kita mati, gitu. Itu stigma. Contoh, baru sekali saya mencuri ayam. Saya beneran sekali mencuri ayam, tidak 2 kali, sekali. Tapi ketika saya jadi pendeta, orang nanya, si Frankie sudah jadi pendeta. Si Frankie yang mana katanya? Tahu si Frankie yang? Nah itu, kalian aja bilang aku pencuri ayam. Tak pernah kalian lihat aku curi ayam. Seringkali itu membuat kita tidak bisa keluar dari situ. Udah pendeta aku. Masa kalau dukun opungku gak bisa aku jadi pendeta? Masa neneknya yang jadi PKI, saya ikut jadi PKI? Yang benar aja. Ideologi itu tidak genetis. Ya toh? Kelakuan itu tidak genetis. Memang ada istilah orang Batak dan Daud Tubisian Bonana. Nggak tahu lagi orang Batak yang satu ini. Tapi intinya ternyata katanya kelakuan anak gak jauh-jauh dari orang tua. Itu kenapa? Ini soal binaan lingkungan hidup, habituasi hidup. Tapi intinya kelakuan itu tidak genetis. Enggak dong. Masa kalau opung saya dukun, saya gak boleh jadi pendeta? Saya pernah marah kepada seorang evangelis HKBP ini. Sorry, bukan evangelis. Ketika ada satu orang punya anak yang difabel, dia ngomong, oh ini karena bapaknya ini, katanya. Lo kenapa? Bapaknya ini dulu tukang main judi, katanya. Lah, apa urusannya main judi dengan anak yang disabilitas? Mikir dong. Mikir. Jangan engkau melecehkan karya Tuhan dengan menganggap peristiwa di masa lalu akan menetap sampai di masa depan kamu. Kristus menyingkapkan itu. Oke, Tuhan pernah menghukum kita di masa lalu, tapi tidak selamanya. Dia akan cabut itu menjadi sebuah kehidupan baru. Berarti kita harus percaya itu, saudara. Kita harus percaya itu. Bahwa Tuhan mencabut yang namanya stigma itu. Ya, jangan katakan kamu terhukum selamanya. Enggak juga, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Yang tidak boleh adalah ketika kau bertahan dengan kebobrokan itu. Enggak lah. Semua orang berhak untuk masuk ke dalam kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Di Indonesia ada hukuman mati. Saya dan teman-teman dulu berjuang agar hukuman mati itu tidak ada di Indonesia. Meskipun dalam jengkelnya hati, pengen rasanya penjahat-penjahat itu dihukum mati kan. Jengkel hati sebenarnya. Tapi ternyata hukuman mati itu janganlah. Kenapa? Sejahat-jahatnya dia tetap punya kesempatan kedua. Punya. Kamu juga begitu. Kamu selalu punya kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Kalau kita belajar dari si jahat yang disalib yang sebelah kanan Yesus ya. Kalau kita lihat di situ, apa yang terjadi? Kawan itu nggak pernah dapat amnesti, grasi, nggak pengampunan nggak punya dia. Hukuman mati sudah. Tapi lihat, kematian yang di depan mata itu membuat dia masuk ke dalam surganya Yesus. Dia orang pertama yang digaransi Yesus masuk ke surga. Tuhan, ingatlah aku ketika engkau sudah sampai ke kerajaanmu. Yesus berkata, hari ini engkau telah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Habis itu dia mati. Kesalahan karena dia. Tapi itu membawa dia kepada Yesus. Bisa saja kesalahan kau yang buat. Gak ada masalah. Tetapi kemanakah kesalahan itu membawa dirimu? Kalau kepada Kristus, pemulihan akan jadi milikmu. Mesti seperti itu. Siapa kita ini yang gak pernah melakukan kesalahan? Siapa? Tunjukkan ke saya. Barang siapa yang tidak berdosa itu yang pertama ambil batu dan lempar. Itu perempuan, kata Yesus. Adakah yang menghukum kamu? Oh tidak ada. Saya pun tidak akan menghukummu, kata Yesus. Tetapi tidak berhenti di situ. Dia katakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Mesti di situ kita masuk pertobatan ekologis katanya. Itu kan pertobatan lingkungan hidup. Dunia kita sudah rusak hari ini. Masihkah bisa dipulihkan? Bisa, seandainya manusianya bertobat. Bertobat dari keserakahan orang-orang yang sekolah, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ini ulah kalian semua. Bocor itu ozon. Karena ternyata kepintaranmu tidak menghantarkan kamu kepada Tuhan. Saya nggak tahu 2 bulan yang lalu, saya ada survei dari Kompas. Bahwa ternyata semakin tinggi pendidikan orang Indonesia, integritasnya semakin turun. Itu survei loh.
semakin tinggi pendidikannya, integritasnya semakin turun. Memalukan nggak itu? Memalukan. Kenapa? Ternyata pelaku korupsi orang-orang berpendidikan, koruptor. KDRT orang-orang berpendidikan, apalagi orang-orang yang di penjara sekarang itu rata-rata berpendidikan. Luar biasa. Ternyata pendidikanmu tidak menuntun kamu kepada integritas Kristus. Hari ini firman Tuhan berkata, janganlah seperti itu. Kasih Tuhan selalu ada, saudara. Yang berikutnya, jangan pernah menstigmatisasi semua hal adalah soal Tuhan menghukum atau tidak menghukum. Anda masih ingat peristiwa ketika pesawat Air Asia jatuh di Surabaya dulu? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ketika Air Asia jatuh dan semua penumpangnya meninggal waktu itu. Ternyata ada satu keluarga yang selamat. Satu keluarga. Tapi bukan ikut di penerbangan, justru karena terlambat ikut penerbangan. Alasan mereka sedang berdoa perjamuan kudus. Mereka berdoa perjamuan kudus. Akhirnya telatlah mereka naik pesawat. Mereka langsung bersyukur. Tuhan ternyata menghambat kami mati. Tuhan menghambat kami mati. Tuhan begitu mengasihi kami. Kasih Tuhan besar. Maka berdoalah Anda, perjamuan kuduslah Anda. Akhirnya semua mereka keliling-keliling Surabaya, Jakarta untuk berkesaksian di gereja-gereja. Kami para pendeta-pendeta protes. Hentikan itu. Di mana empatimu? Di mana empatimu mengatakan kau diselamatkan Tuhan, dan terus orang yang jatuh, yang mati semua itu dibenci Tuhan gitu? Jangan sembarangan Anda. Jangan sembarangan. Kamu kira Tuhan membenci yang semua ratusan orang yang meledak di pesawat itu dan hanya mengasihi kamu, dan Tuhan meledakkan mereka? Oh, jangan sembarangan Anda. Jangan dong. Gak di situ persoalannya. Ya berhenti, memang kesaksian itu berhenti akhirnya. Beberapa gereja minta maaf. Karena ini bukan tentang Anda meledak atau tidak meledak. Bukan. Banyak orang berkata COVID-19 akan jadi kiamat toh. Ada yang ngomong itu. COVID, toh kita masih ada kok sampai sekarang. Dan beberapa pandemi besar sebelumnya pernah terjadi. Kita tetap ada hari ini. Bumi tetap ada hari ini. Bukan, Tuhan sudah berjanji tidak akan dibinasakan lagi kita meskipun kita jahat. Dan itu kita lihat ayat 22. Kita lihat ayat 22 hari ini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. No. Bagi kita akan selalu ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena itu saudara-saudara, mumpung masih hidup, masuklah dalam pemulihan Tuhan. Mulu nggak mati, begitu dia beholau kan. Kalau udah meninggal semua orang mendadak baik juga sih. Kata-kata penghiburan kan itu. Anggoon, nah burju doon, katanya gitu ya. Ya burju semua lah itu, nggak apa-apa lah. Tapi apakah kematiannya yang membuat dia baik? Tunggu dulu, kehidupan lah yang membuat Anda baik. Kehidupan lah yang membuat Anda baik. Oleh karena itu saya selalu percaya pemulihan Tuhan. Siapapun Anda tidak usah membersihkan badan dulu, membersihkan dosa Anda dulu untuk datang kepada Tuhan. Tidak. Bawa semua dosamu, bawa semua kekotoranmu dan datang kepada Tuhan. Peluk Tuhan dan katakan, Tuhan pulihkan aku. Hari itu dia akan berkata, engkau telah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pasti itu. Pasti itu ya. Jangan lagi ditimpa oleh hal-hal yang membuat Anda merasa tidak lagi menjadi manusia yang baik. Jangan. Tetapi dalam ketidakbaikan itulah langsung katakan, Tuhan inilah aku, pulihkan hidupku. Pulihkan. Mungkin masalahmu tidak selesai, mungkin penyakitmu tidak sembuh, tapi jiwamu dipulihkan hari itu. Mungkin persoalanmu tidak selesai, mungkin tanggung jawab anehmu itu tidak selesai, tetapi jiwamu dipulihkan oleh Tuhan. Maka jika jiwamu dipulihkan oleh Tuhan, hari itu engkau telah di jalur yang benar untuk mengatakan bahwa sungguh besar kasih Tuhan akan segala ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memulihkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kami. Bahkan dalam kelemahan kami, bahkan dalam keberdosaan kami, bahkan dalam berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan selalu memulihkan kami. Bahkan di dalam Yesus, kematian kami menjadi kehidupan. Di dalam Yesus, kematian kami menjadi kekekalan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga.
tambahkanlah iman kami, agar kami selalu datang kepadamu. Dalam segala hukuman, teguran, dan apapun yang saat ini melemahkan hidup kami percaya kami akan bertobat masuk dalam pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami percaya dengan Roh Kudus-Mu kami masuk dalam pemulihan itu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami tapaki kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Kristus yang telah memenangkan kami. Terberkatilah seluruh jemaat-Mu hari ini. Terberkatilah keseluruhan pelayanan ini. Terberkatilah seluruh pujian kami menjadi kesadaran hidup akan pemulihan hidup. Terima kasih Tuhan. Sentuhlah hidup kami yang sakit ini. Sentuhlah hidup kami yang berduka ini. Sentuhlah hidup kami yang penuh dengan kelemahan ini. Agar kami bangkit Tuhan dari keterpurukan, bangkit ke dalam hidup yang berkemenangan karena Tuhan memulihkannya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami percaya seluruh keluarga, seluruh rumah tangga, seluruh kehidupan menjadi kehidupan yang penuh dengan pertobatan, masuk ke dalam pemulihan Tuhan. Meskipun Tuhan teguran-teguran itu sungguh menyakitkan, tapi terkadang kami abai dengan itu. Tapi sungguhnya di depan kami, di hadapan kami, kasih pemulihan Tuhan lebih indah, lebih nyata untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Berkati seluruh pengharapan dari jemaat-Mu ini. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati seluruh pelayanannya. Berkati pendetanya. Bahkan ketika pimpinan jemaat hari ini Tuhan akan meninggalkan tempat dalam mutasi, melayani di gereja yang baru. Kami percaya Tuhan keluarga Sang Hormat Banjarnahor dipelihara Tuhan menjadi pelayan yang hidup. Dan semua yang dilayaninya di gereja ini berbuah indah dalam segala keterbatasannya. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami keseluruhan untuk sadar dalam pertobatan, bahkan pertobatan ekologis kami. Di saat kami tidak lagi menikmati dunia ini sebagaimana indahnya Tuhan ciptakan. Izinkan kami Tuhan untuk saling mengingatkan, untuk saling menegur, untuk saling Tuhan bertanggung jawab demi keindahan dan juga pemulihan bumi ini agar bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati seluruh aparatur negara, berkati saudara-saudara kami yang berbeda dengan kami, sertai Tuhan keseluruhan hidup yang bersama-sama ada bersama kami. Pulihkan negeri ini Tuhan dan pulihkan dunia ini. Kami percaya juga dalam tahun-tahun politik yang sedang berjalan, dalam pergantian-pergantian suksesi kepemimpinan di negara ini, Tuhan kami banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya, banyak pilihan-pilihan. Izinkan kami Tuhan dengan doa kami boleh menjadikannya sumber sukacita sebagai pengharapan akan kehidupan yang terbaik bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang diberikan hari ini. Biarlah itu bisa menjadi makanan rohani kita. Kita boleh dipulihkan, namun kita harus serahkan hidup kita dan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau berjalan bersama Juru Selamat kita mau ikut Dia. Kita pegang keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik dengan pujian yang terbaik. Kemana juga
Saudara-saudara sekalian, biarlah hatimu dibukakan untuk menerima air keadilan dan kedamaian yang dari Allah. Amin. Kuatkanlah Amin. kami, Kuatkan ya Tuhan. kami ya Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai Allah untuk menjadi sungai kuat yang membawa keadilan dan kedamaian bagi saudara-saudara dan seluruh ciptaan yang sedang menderita. Amin. Amin. Kuatkanlah Kuatkanlah kami, ya Tuhan. Berjalanlah bersama semua orang sebagai keluarga besar untuk mendatangkan kebaikan Allah bagi semesta ciptaannya. Amin. Kuatkanlah kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu murah jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Silakan bersalam-salaman.